Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Risma Indra dan teman saya Ahmad Haidar. Kami mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Sini kami akan menjelaskan tentang apa itu logical fallacy atau dalam bahasa Indonesia itu disebut kesesatan berpikir. Apa itu logical fallacy? Fallacy sendiri berasal dari bahasa Yunani, fallasia, yang berarti sesat. Logical fallacy didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini bisa juga diterjemahkan dalam bahasa sederhana sebagai berpikir ngawur. Pengertian yang kedua adalah logical fallacy merupakan bagian dari studi logika dan filsafat ilmu. Dalam kajian studi logika dan filsafat ilmu, logical fallacy adalah merupakan cara berpikir yang salah atau sesat pikir. Kenapa orang melakukan logical fallacy? Nah, fallacy sendiri sangat efektif dan manjur untuk melakukan aksi tak bermoral, seperti mengubah sejumlah aksi tak bermoral, memutarbalikkan fakta, pembodohan publik, provokasi sekretarian, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Pelaku logical fallacy. Nah, pelaku logical fallacy sendiri ada dua, yaitu sofisme dan paralogisme. Yang pertama adalah sofisme. Disebut demikian karena yang pertama mempraktekannya adalah kaum sofis atau kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka melakukan sesat pikir dengan cara sengaja menyesatkan orang lain. Padahal si pengemuka pendapat yang diserang sebenarnya justru tidak sesat pikirnya. Yang kedua adalah paralogisme. Adalah orang yang tidak menyadari kekurangan dirinya atau kurang bertanggung jawab terhadap setiap pendapat yang dikemukakannya, atau biasa disebut dengan istilah paralogisme. Tipe-tipe logical fallacy ada dua. Yang pertama adalah kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk formal atau penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan posisi dalam suatu argumen atau hukum-hukum silogisme. Yang kedua adalah kesesatan material. Adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Ini dapat terjadi bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis antara relevansi antara premis dan kesimpulannya, atau dapat disebut kesesatan relevansi. Jenis-jenis logical fallacy. Yang pertama ada fallacy of dramatic instance, yaitu kecenderungan dalam melakukan analisa masalah sosial dengan menggunakan satu atau dua kasus saja untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Bahasa Latinnya overgeneralization. Contohnya, semua yang menentang hukuman mati para terpidana narkoba adalah pelaku atau pendukung kejahatan narkoba. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa tetangga saya kemarin begitu ngotot menentang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Ternyata seminggu kemudian ia tertangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Yang kedua, argumentum ad hominem tipe 1 atau abuse. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumentasi yang diajukan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi justru menyerang pribadi yang menjadi lawan bicara. Contohnya, saya tidak ingin berdiskusi dengan Anda, karena cara berpikir Anda seperti seorang anak kecil yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Lalu, argumentum ad hominem tipe 2, circumstantial. Berbeda dari argumentum ad hominem tipe 1, sesat pikir jenis ad hominem tipe 2 ini menyerang pribadi lawan bicara sehubungan dengan keyakinan seseorang dan atau lingkungan hidupnya, seperti
kepentingan kelompok atau bukan kelompok tertentu, juga hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Contoh, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan olehnya terkait agama Islam, karena ia bukan orang Islam. Lalu, argumentum autoritatis. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika nilai penalaran ditentukan semata oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi, suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sudah terkenal keahliannya. Contoh, saya meyakini bahwa pendapat dosen itu benar karena ia seorang guru besar. Lalu, kesesatan non-kausa pro-kausa, post hoc ergo propter hoc. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika terjadi kekeliruan penarikan kesimpulan berdasarkan sebab akibat. Orang yang mengalami sesat pikir jenis ini biasanya keliru atau menganggap suatu sebab sebagai penyebab sesungguhnya dari suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara beruntun. Contoh, Anda membuat surat untuk seseorang yang Anda cintai dengan menggunakan pena A, dan ternyata cinta Anda diterima. Kemudian, pena A itu Anda gunakan untuk ujian, dan Anda lulus. Ini bukan sembarang pena, kata Anda. Pena ini mengandung keberuntungan. Lalu, ada argumentum ad misericordiam. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan tertentu. Contohnya, hukuman mati terhadap pengedar narkoba itu harus dilakukan karena alangkah sedihnya perasaan mereka yang keluarganya menjadi korban narkoba. Betapa beratnya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga korban. Lalu ada argumentum ad populum. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang berpendapat bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena dibenarkan oleh banyak orang. Contohnya, semua orang yang saya kenal sebagai tokoh berintegritas bersikap pro-presiden. Itu berarti kritik terhadap presiden hanya dilemparkan oleh sebagian kecil orang yang tidak puas karena tidak mendapat jabatan dalam kabinet Jokowi. Ya, ini sumber kami dalam mencari. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.